Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, ayahanda dan ibunda sekalian serta saudara dan saudariku, alhamdulillah kita pada kesempatan sebagaimana biasanya ba'da salat maghrib sembari menunggu isya, jamaah tidak pulang ke rumah tapi duduk sejenak untuk bersama kita memperdalam pelajaran agama kita untuk bekal kita di dalam hidup dan kehidupan dunia yang fana ini, yakni mengumpulkan bekal untuk perjalanan kita yang panjang menuju akhirat, menuju keabadian, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita semua dan menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh yang pahalanya tidak putus walaupun badan kita telah berkalang di dalam tanah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kita telah selesai menyampaikan tentang khurafat dan bid'ah, yakni yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang mengotori akidah kita di negeri kita Indonesia ini. Dan kalau tidak salah kita telah memberikan lebih dari 30 contoh dari keyakinan, perkataan sampai perbuatan yang terjadi sehari-hari di negeri kita ini, yang itu semua dapat mengotori akidah wabil khusus, yakni tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, yakni menyampaikan tentang sebuah kitab yang ditulis oleh ulama kita, yakni Wahid Abdus Salam Bali, yakni berupa kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah-tengah kita, yang beliau bagi pasal per pasal yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Maka pada malam hari ini kita akan memulainya menyebutkan, yakni kesalahan, ada 80 kesalahan dalam akidah yang beliau sebutkan.
Dan di dalam bukunya ini beliau berpesan agar bisa membacakan buku ini di hadapan jamaah di masjid, karena beliau berharap ini menjadi faedah ilmu bagi yang mendengarkan dan bagi beliau yang menulis kitab ini. Yang pertama, kesalahan dalam akidah yang beliau sebutkan itu, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga terjadi di hampir seluruh negeri muslim, terutama yang kaum musliminnya masih belum sampai mungkin atau belum paham tentang hakikat daripada at-tauhid itu, ya. Yakni istighazah, meminta bantuan atau berdoa kepada orang yang sudah mati. Jadi ada sebagian manusia yang dia beristighazah kepada orang yang sudah mati. Bahkan dia sembari mengatakan, menyebutkan nama orang yang sudah mati itu ketika dia mengalami kesusahan atau kesulitan. Dia menyebutkan nama orang yang dia anggap bisa mengantarkan kepada Allah tersebut. Wahai Baydawi, bantulah aku, ya kan? Wahai Dasuki, tolonglah aku. Apalagi, wahai Syekh Abdul Qadir, dan seterusnya dari tokoh-tokoh yang dia anggap suci itu. Kalau di Indonesia mungkin agak lagi, wahai Mbah Brojo, wahai Eyang Sapu Jagat, misalnya. Dan itu benar disebutkan. Padahal istighazah itu adalah ibadah yang tidak semestinya dilakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Karena itu ketika para sahabat melihat banyaknya jumlah kaum musyrikin dan sedikitnya jumlah kaum muslimin dalam perang Badar, disebutkan dalam riwayat seperti kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham dan seterusnya, kitab-kitab sesudah itu, jumlah kaum muslimin pada perang Badar itu kurang lebih 300-an orang, sedangkan kaum musyrikin kurang lebih 1000, berarti 3 kali lipat. Dan peperangannya sedang sengit berlangsung, serta kesusahan bertambah, ya. Mereka tidak meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu para wali itu. Bahkan beliau adalah imamnya para rasul dan anbiya. Imamnya, ketuanya para rasul dan para nabi. Kenapa? Kenapa jemaah? Karena para sahabat tahu radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau manusia biasa. Beliau tidak mempunyai kekuatan dan tidak punya bantuan untuk mereka. Tapi para sahabat minta tolong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengabulkan permohonan mereka. Ya. Mengabulkan doa mereka pada saat itu dan menolong, memberikan pertolongan kepada para sahabat dengan 1000 malaikat
memberi 1000 pasukan dari malaikat. Allah berfirman, "Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mu'iddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alallahu illa busyra walitatma'inna bih qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim." Kata Allah, ingatlah ketika itu kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu dikabulkannya untukmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan yakni bala bantuan untuk kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikannya, yakni mengirimkan bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Anfal ayat 9 dan 10. Jadi mereka yang telah wafat itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kita yang masih hidup. Tapi kita yang masih hidup bisa memberikan manfaat kepada yang sudah mati. Mereka sering berhujjah. Mereka menjadikan orang-orang yang sudah mati itu sebagai perantara. Mereka menganggap bahwa kita ini kotor, gak bisa langsung kepada Allah, tapi harus pakai perantara. Karena mereka menganggap sama seperti kita ke presiden. Gak bisa seseorang ketemu presiden, melainkan harus bertemu dengan ajudannya. Harus minta izin, diatur oleh protokolernya. Gimana jawabnya ini? Gimana? Yang pertama, berarti dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk, yakni manusia, yakni presiden. Allah berbeda. Presiden makhluk, Allah Rabb. Allah tidak butuh yang namanya protokol. Bahkan yang namanya presiden, ada orang-orang yang bisa ketemu langsung kepada beliau tanpa apa? Pakai protokoler, betul nggak? Betul nggak? Ada. Contohnya siapa? Siapa mah? Ya bininya, masa bininya pakai protokoler juga? Dia bisa datang kapan aja, bahkan ke kamar suaminya lagi. Anaknya, cucunya, orang-orang dekat. Kemudian pembantunya, menterinya, bisa telepon langsung dan seterusnya. Jadi ini terkalahkan. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, ada orang-orang yang malah presiden lagi datang. Ya kan? Gak kita lihat tuh ada presiden datang ke si anu, toko itu, toko ini. Ini berbeda dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Gak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak sama. Allah itu berbeda dengan kita. Bahkan Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadakulah kamu menyembah dan hanya kepadakulah kamu minta pertolongan. Langsung kepada Allah. Langsung doa kepada Allah. Kalaupun kita ingin berperantara, maka berperantara dengan yang syar'i. Apa misalnya dalam berdoa kita membaca sholawat, memuji Allah dulu. Itu berperantara. Dalam berdoa kita minta doakan orang lain, itu boleh.
yakni orang itu masih hidup. Sebagaimana dulu para sahabat ketika datang paceklik hujan gak turun-turun, kemarau besar, lalu mereka datang ke Abbas masih hidup, suruh Abbas berdoa kepada Allah. Kalau memang ini mereka datang kepada kuburan Rasulullah saja, tapi para sahabat enggak. Berdoa, minta doakan kepada salah seorang di antara mereka yang masih hidup. Maka minta doakan kepada orang yang masih hidup boleh. Tapi kepada yang orang mati, maka ini bisa menyebabkan kemusyrikan. Oleh karenanya kita lihat di negeri-negeri muslim, sebagian kesyirikan itu terjadi, yakni di pekuburan. Lihatlah kuburan itu kalau di Indonesia kan lihat kuburan wali apa, didatangi orang ngalap berkah di situ. Ya kan? Padahal dilarang oleh Nabi untuk melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali 3 masjid. Gak boleh kita melakukan safar, perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ke 3 masjid. Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi kalau Anda pergi tujuan beribadah misalnya ke masjid apa gitu, menganggap ada keutamaan ke masjid itu dalam rangka ibadah, ini nggak ada dasarnya. Karena seluruh masjid itu sama, kecuali 3 masjid. Al-Masjidil Haram, siapa yang sholat di masjid itu seperti seolah-olah sholat di 100.000 masjid selain Masjidil Haram. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, seolah-olah sholat di 1000 masjid selain Masjidil itu. Alangkah besarnya keutamaan di 3 masjid ini. Adapun masjid lain sama, gak ada bedanya. Masjid Al-Khairat, Masjid Agung At-Taqwa, Masjid Raya, masjid mana lagi? Jemaah, Masjid Istiqlal, yang jauh lagi. Di Minang masjid apa yang besar? Di Padang. Masjid Raya Padang, Masjid Raya Banda Aceh, Masjid Raya Medan, sebut masjid yang besar-besar ini. Sama, nggak ada bedanya. Musola Gemuja sama nilainya. Yang beda cuma 3 itu. Makanya sunnahnya di dalam Islam, kita kalau sholat masjid itu ya ke dekat masjid dekat rumah kita. Kita sholat mana masjid dekat rumah kita, sholat situ. Lain kalau ada sesuatu hal yang menyebabkan kita nggak bisa sholat di masjid rumah kita itu. Misalnya apa misalnya? Misalnya ada kuburan di masjid itu. Di dalam masjid itu ada kuburan. Ini masjid, nah, di dalamnya ada kuburannya di sini atau di sini, atau situ. Pokoknya di dalam masjid itu, maka nggak boleh sholat. La taj'alu qubur anbiya'ihim masajid. Maka kita cari masjid yang lain yang nggak ada kuburan. Atau sebagian orang nggak mau sholat di masjid dekat rumahnya, kenapa lagi Mak, biasanya orang nggak mau sholat apa? Masjid dekat rumah kenapa Pak? Karena imamnya. Karena imamnya misalnya bacaannya. Nah ini dilihat lagi. Imamnya itu bacanya itu bagaimana? Apakah merusak makna? Atau tidak? Dia melakukan itu kenapa? Karena kebodohan, karena nggak tahu atau apa? Ini panjang ininya. Dulu pernah kita bahas kan, iyyaka na'budu sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu beda. Jadi kepada matahari. Padahal hanya masalah tasdid saja. Lalu gimana saya Ustaz mau sholat di situ?
Ya kalau saya ditanya seperti itu, ya kalau memang imamnya itu bacaan Al-Fatihahnya itu fatal, salah banyak, salah bacanya itu benar-benar fatal. Dan ini kan yang mengetahui siapa? Orang berilmu, bukan kita. Kita tanya sama orang, bacaannya salah nggak nih? Merubah tapi kalau hanya kurang sempurna, makhrajnya kurang fas, ya nggak usah. Atau hanya karena di situ ada musuh gitu, ya jangan. Atau karena kita tidak pengurus lagi, jangan. Itu Islam itu menutup pintu-pintu permusuhan tadi. Oleh karenanya sholat kita ke masjid dekat rumah kita, kayak aman nih, sholat kan sini ke Al-Khairat. Ini dekat. Saya timbul fitnah nanti. Mana mak tuh? Sholat sana. Ada di masjid sini ada. Kan timbul fitnah. Nah itu. Jadi kita kembali ke tadi. Jadi kita sholat itu tidak boleh tidak boleh melakukan safar, kata Nabi, dalam rangka ibadah kecuali 3 masjid. Mak boleh dalam rangka ibadah 3 masjid. Al-Haram, Nabawi sama Aqsa. Tapi masjid lain nggak lain. Ustadz kalau dalam rangka rihlah, nggak apa-apa, rihlah aja. Bukan dalam rangka ibadah secara khusus. Boleh tak kami ke masjid yang Kubah Emas di Depok? Ya boleh saja. Boleh tak kami ke masjid Istiqlal? Ustaz? Boleh. Tapi bukan dalam rangka ibadah secara khusus. Menganggap istimewa satu masjid. Nah, kalau masjid aja nggak boleh, apalagi cuma tempat keramat. Malah itu jadi bid'ah atau bahkan syirik. Aduh yuk kita ke situ yuk. Ibadah petilasan di situ. Saya itu hilang di situ. Oh dia pernah betapa di situ ya. Ini lebih rusak lagi ini. Ya. Kemudian yang kedua, kesalahan di dalam akidah ini meminta pertolongan kepada selain Allah. Sama seperti tadi, ada sebagian manusia yang meminta pertolongan kepada selain Allah. Dia mengatakan, tolonglah wahai kekasih Allah, tolonglah tadi itu Baidowi, saya ini, saya itu. Nah ini nggak boleh. Ya, karena meminta pertolongan dalam arti doa, yakni meminta pertolongan yang sesuatu pertolongan itu hanya hak Allah, maka nggak boleh kepada yang lain. Tapi kalau minta pertolongan kepada makhluk yang memang makhluk itu bisa, misalnya minta tolong belikan apa, ya nggak apa-apa. Ya. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah. Qul lan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan, kata Allah, dari kemurahan Rabbmu. Surah Al-Isra ayat 20. Allah juga berfirman tentang al-aun, yakni pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Mulah kami menyembah dan hanya kepada Mulah kami minta pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 3. Ini yang kita baca setiap hari 17 kali minimal. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Sadar nggak mak kita tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu mengapa kita minta kepada yang lain? Bahkan Nabi mengajari kita minta kepada Allah tuh sampai minta kepada Allah sampai perkara sendal kamu putus. Bayangkan, kalau perkara sendal putus saja oleh Nabi minta sama Allah, apalagi perkara yang lebih besar. Itu maksudnya
mafhum mukhalafahnya itu, pemahaman terbalik. Paham? Kalau soal perkara sendal putus saja, tali sendal putus minta sama Allah, apalagi perkara yang lebih besar. Kata Nabi, mintalah kepada Allah sampai kamu minta kepada Allah perkara sendal putus. Ya Allah, sendal saya putus. Mak kan sering ngomong tuh kan, ya Allah sendal aku putus. Nah itu secara nggak langsung mak. Maka saya sering mengajari jamaah tuh, kalau anak kita minta belikan sesuatu, suruh dia minta sama Allah. Walaupun nanti yang kita belikan. Pak, belikan saya sepeda. Pak, saya mau ini. Minta, suruh doa sama Allah. Walaupun dia masih anak-anak, suruh dia berdoa, angkat tangan. Suruh doa dia. Ya Allah, dedek mau ini. Apa? Ajari dia minta kepada Allah. Dan Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda kepada Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang hasan, izasta'at, ya, izasta'anta fasta'iz billah. Jika kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Di riwayat yang lain beliau bersabda, ihris ala ma yanfu'uka wasta'in billah. Inginkanlah apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya. Dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi pernah berkata mengajari Mu'az bin Jabal, inni la uhibbuka fala tada' fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini ajaran doa Nabi kepada Mu'az bin Jabal. Kata Nabi, aku benar-benar mencintaimu Mu'az, ya Allah. Berarti Mu'az ini sahabat yang sangat istimewa. Sampai Nabi berkata, aku benar-benar mencintaimu. Berarti orang yang dicintai Nabi itu orang yang baik. Gak mungkin Nabi mencintai orang yang durhaka. Ini menunjukkan keutamaan Mu'az. Mu'az bin Jabal, salah seorang sahabat besar. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az? Aku sangat mencintaimu Mu'az. Oleh karena itu, jangan kau tinggalkan berdoa sesudah tiap-tiap sholat. Apa doanya? Itu yang doa kita baca tuh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa artinya, Mak? Ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Nah ini jangan tinggalkan nih Mak. Yang belum hafal di doanya, mudah ringannya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis kita doa tuh, habis astagfirullah Allahumma minkas salam tabarakta ya zal jalal wal ikram. Bacalah doa itu. Zikir-zikir yang lain. Subhanallah, alhamdulillah 33 kali. Hah? Boleh saja sebelum sesudah, karena tidak ada susunan urutan. Misalnya kita baca qul huwallahu, enggak ada yang ini. Yang urutan yang awal itu hanya astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah itu. Tapi sesudah itu mana yang mau kita mudah? Mau subhanallah dulu, Allahumma ani tadi, atau yang lainnya kan banyak tuh zikir. Enggak, karena enggak ada ininya urutan yang ini apa Mak? Yang bahkan kalau jadi imam kan dia berbalik dulu apa kan? Nah, silahkan pilih mana yang mau dibaca. Adapun urutannya wallahu alam
sependek pengetahuan saya, nggak ada urutan yang harus dahulukan An-Nas dulu, ayat-ayat 3 kul itu dulu, kursi dulu, atau baca subhanallah 33, enggak. Allah alam. Tapi silahkan mana yang mudah bagi kita. Ya. Jadi ini doa salah satunya tadi manfaatnya apa? Yakni agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Wa husni ibadatik. Nah, husni baik. Jadi kita minta bantu kepada Allah agar kita bisa beribadah dengan baik. Karena sebagian manusia dia tidak bisa beribadah dengan baik. Bahkan dia minta bantuan kepada selain Allah. Yang ketiga, kesalahan dalam akidah ini menyembelih karena jin. Nah, ini banyak ini. Di Indonesia juga banyak ini. Di Arab apalagi. Jadi ada orang yang pergi kepada tukang sihir supaya dia mengobati penyakitnya. Nah, tukang sihir itu minta seekor hewan dari dia. Nah, kadangkala sifatnya itu tertentu. Misalnya ayam putih, mulus, ayam hitam mulus, ya, yang nggak ada warna selainnya itu, hitam mulus atau putih mulus. Nah, kemudian dia sembelih, lalu darahnya itu dilumurkan di mana? Di badan orang yang sakit itu, supaya jin mau nolong. Apa ini hukumnya? Apa dah? Haram. Menyembelih sesuatu karena jin ini haram hukumnya. Ya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini masuk dosa besar, ya. La'anallah, ya, man zabaha li ghairillahi, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdisan, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Ada beberapa orang yang dilaknat Allah ini. Allah melaknat siapa yang menyembelih karena selain Allah. Perhatikan. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat siapa yang melindungi, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama. Allah melaknat siapa yang merubah batas-batas tanah. Salah satu ciri dosa besar adalah ada ancaman dilaknat Allah. Kalau dilaknat itu berarti sudah marah. Mak melaknat orang itu biasanya karena marah, ya kan? Kita melaknat kan ada orang ciri sembarangan, pasti kita di tanah kita, di rumah kita, pasti kita laknat, berarti kita marah. Nah, ini Allah melaknat, berarti Allah murka. Siapa yang pertama tadi? Allah melaknat siapa yang menyembelih karena selain Allah. Kenapa? Karena sembelihan itu kan sudah sering kita ulang lagi nih. Kalau di kajian Idul Adha sering dibahas tuh kan. Yang namanya penyembelihan, hukum penyembelihan di dalam agama kita itu yang pertama mubah. Yakni seseorang menyembelih hewan, yakni untuk dia makan atau untuk dia jual. Hukumnya apa? Mubah. Boleh. Tentu dengan ada syarat-syarat penyembelihan menurut agama kita. Di leher, pakai alat yang tajam, dan seterusnya. Dari syarat-syarat syariat menyembelih, yakni untuk makan atau untuk dijual, dikonsumsi atau dapat untung, jual beli. Yang kedua,
yakni dalam rangka ibadah, nyembeli hewan dalam rangka ibadah. Apa? Ya, ini misalnya berkorban, udhiyah, kan nyembeli hewan tuh, kambing, beri-beri, domba, sapi, kerbau, hewan ternak, itu menyembeli. Atau akikoh, ya ini seseorang dapat anak bayi laki-laki 2, bayi perempuan berapa? 1, hari ke-7, hari ke-14, 21, atau hari dia yang mampu. Ini syariat. Atau nazar. Nah, ini wajib kalau dia mampu atau sampai nazarnya itu. Aku kalau tanah aku ini laku, aku nak motong kerbau seekor. Ya kan? Sebagaimana pernah itu dulu di zaman Nabi juga pernah, bahkannya Nabi mengatakan aku ini keturunan dari 2 orang yang disembelih. Kenapa? Karena Nabi bapaknya, datuknya itu disembelih, hampir disembelih. Siapa? Datuk Nabi siapa? Ismail. Ismail kan hampir disembelih, tapi diganti pakai apa? Domba. Lalu bapaknya Abdullah. Bapaknya Nabi SAW itu kan juga hampir disembelih. Nazarnya dari siapa? Datuknya Abdul Muthalib. Dia bernazar kalau anaknya laki-laki maka dia akan disembelih. Maka lahir anaknya laki-laki Abdullah. Maka orang-orang jahiliyah nggak setuju. Maka digantilah Abdullah itu dengan 100 ekor unta. Maka nggak jadi Abdullah bapaknya Nabi itu disembelih. Jadi budaya atau syariat menyembelih hewan itu sudah apa tadi? Menyembelih hewan karena kebutuhan, makan dan jual. Yang kedua karena ibadah. Hukumnya bahkan ada yang sunat, ada yang wajib. Yakni dalam rangka ibadah. Yang ketiga dalam rangka yakni selain Allah dan selain itu tadi, ini haram. Ada orang motong rumah supaya jangan diganggu, maka motong ayam untuk rumahnya. Apa hukumnya Ustaz kalau hukum penjual tadi kan seperti orang mau beli ayam, dia cari ayam, taruhlah ayam itu ayam giling lah namanya kan. Apa untuk obat? Untuk hukum untuk orang penjual apa? Karena untuk obat, karena untuk sesajen. Apa hukum untuk orang penjual itu? Kalau orang penjual tuh tahu, nggak boleh dia, nggak boleh. Masuk keumuman ayat, wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan dosa yang paling besar, maksiat yang paling besar, bahkan tidak ada ampunannya itu yakni syirik. Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, amal soleh. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Dosa maksiat paling besar durhaka kepada Allah, syirik. Dan orang yang menyembelih sesuatu hewan karena untuk jin, apa tadi namanya? Sesajen, itu haram. Maka kalau Anda sebagai penjual, ada yang penjual hewan enggak sini? Ayam, maka enggak boleh dia kalau dia tak tahu. Tapi Ustadz, apakah setiap orang beli saya tanya dulu kau untuk apa? Tidak perlu. Karena Ustaz, itu kan orang beli itu kan ada yang beli untuk apa? Untuk obat gitu. Nah itu. Nah, kita bisa bertanya dulu obatnya dalam rangka apa? Kalau dalam rangka misalnya dagingnya mau dimakan, katanya ada khasiatnya, nah, itu boleh. Tapi kalau khusus ayamnya harus itu. Iya, walaupun dia sebut khusus itu, kita harus tanya dulu ini untuk diapa ini. Kalau memang
siapa tahu kan ada ilmunya dia, misalnya zatnya ini ayam bering ini kulitnya lebih banyak ini misalnya atau apa. Kalau memang realita sesuai dengan ilmu medis atau ilmu vitamin apa gizi mungkin ya. Tapi kalau nggak ada masuk di akal, nggak ada, ya jangan, nggak boleh kita mengiyakannya, nggak boleh. Itu sama kayak kita punya bos orang kafir lalu dia nyuruh kita belikan alat-alat dupa dia mau sembahyang, jangan mau. Tapi ini sungguh berat. Maka inilah fungsinya kita belajar. Nggak boleh gitu. Membantu dalam kekafiran dan dosa, apalagi syirik. Ya, dan kalau dia muslim nggak apa-apa, udah kita nasihatin dia. Apalagi muslim. Ya, nggak boleh ya. Kalau ada misalnya, karena memang daging ayam kampung dengan daging ayam ras itu beda kan? Beda. Itu beda konteksnya. Dalam rangka vitaminnya, maka itu boleh saja. Untuk apa kok? Untuk ngobat orang sakit dagingnya, itu nggak apa-apa. Kau ngapa beli banyaknya ikan gabus? Oh, untuk orang habis operasi, katanya daging gabus itu. Itu nggak apa-apa. Itu masuk dalam akal maksudnya. Kau beli apa untuk ayam? Aku tadi ayam bering itu ayam bering itu ayam apa sih? Ayam bering itu apa? Hah? Oh, berarti itu berarti yang seperti yang kita bilang tadi ya, ayam yang warnanya sama tadi, hitam saja atau putih saja. Oh, itu saya pikir. Ya, Ana pikir ayam bering tadi ayam yang bulunya apa? Bulu-bulunya itu terbalik. Iya, berarti ini masuk sama sebenarnya, nggak boleh lah. Iya. Sama kayak orang yang jual-jual bunga itu juga tuh. Ya kan? Orang-orang yang jual bunga-bunga itu. Itu kan biasanya masuk ke apa? Ke bagian ritual itu kan. Biasanya sesaji itu ada bunga-bunga 7 rupa, rokok, menyan, dupa, ayam goreng atau apa ya kan, kue-kue ya kan, itu masuk itu. Kalau dia tukang jual bunga tahu tadi untuk saji, gak boleh dia jual. Bunga itu hanya untuk hiasan atau wangian. Tapi kalau untuk kesyirikan, yang beli ini orang agama itu kan, agama Hindu misalnya. Itu kan agama Hindu kan dalam rangka apa? Sembahyang. Maka terjawab ya, Ustadz saya jualan bunga-bunga, lalu ini ada hari raya Galungan, hari raya Waisak. Ini mesan banyak nih Ustadz, orang tuh untuk perayaan mereka, boleh dah? Boleh dah Pak? Boleh nggak? Udah. Kok ragu-ragu jawabnya? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu masuk bertolong-menolong dalam dosa. Itu kan dalam rangka ibadah dia. Walaupun dia jualan itu. Iya, profesinya jualan itu. Kalau dia dipesan, paham nggak? Kan dia dipesan tuh. Ini untuk acara. Dia tahu nih untuk acara ini. Sama kayak saya pernah ditanya juga oleh Iwan saya. Dia pekerjaannya, profesinya tukang buat rangka baja. Lalu dapat proyek. Fer, kamu mau nggak bikin gereja besar? Besar proyeknya, bayangin. Lalu dia nanya sama saya, boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Ustaz, besarnya ini untungnya, ya gimana? Nggak boleh. Walaupun itu profesi. Karena itu bangun masuk wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bertolong-menolong dalam dosa, dan dosa maksiat paling besar itu adalah menyekutukan Allah. Nggak boleh kita bantu.
Maka terjawab lagi ya, jualan di tempat ibadah orang dalam rangka meramaikan nggak boleh. Kecuali kalau memang kita sehari-hari jualan di situ. Kayak orang di depan gereja Tebeng ya kan, memang sehari-hari mereka jualan di situ kan. Tapi kalau sengaja pas hari acara mereka jualan situ, maka itu masuk berarti. Kalau sehari-hari memang Senin, Selasa, tapi sengaja setiap hari Ahad jualan di situ, berarti masuk. Masya Allah, nggak terasa. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.